Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nurul Muflihat. Perkenalkan, nama saya Ismiana Nisa Nasiru. Perkenalkan, nama saya Nandel Vikaneno. Ini akan menjelaskan tentang siklus sel. Selamat menyaksikan. Siklus sel merupakan fungsi sel yang paling mendasar di mana terjadi proses duplikasi sejumlah besar asam deoksiribonukleat atau yang lebih akrab dengan istilah DNA. Siklus sel bertujuan untuk tumbuh kembang sel. Biasanya diawali proses sel induk yang membelah diri hingga hadir anak sel atau anak sel yang mati. Sejarah siklus sel. Pada tahun 2001, ketiga pionir biologi sel yaitu Leonard Harvey, Paul dan Tim Bond mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang Physiology of Medicine. Hadiah tersebut diberikan karena keberhasilan mereka dalam menemukan mekanisme regulasi siklus sel dengan menggunakan kombinasi genetik dan pendekatan biologi molekuler. Dibantu oleh peneliti-peneliti yang lain, mereka menemukan bahwa protein silin dan silin dependent kinase atau CDKS membawa sel dari suatu fase dalam siklus sel masuk ke fase berikutnya. Sebelum 1950, para ahli biologi dan patologi sel hanya mengenal dua fase dalam siklus sel yang dapat dilihat dengan mikroskop, yaitu interfase dan mitosis, dengan menggunakan kacang panjang, Lichia Faber, Howard, dan Peck. Pada tahun 1953 mengatakan bahwa interfase terbagi menjadi 3 fase. Fase-fase dalam siklus sel terdiri dari mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel induk yang menjadi 2 sel anakan secara sempurna, di mana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Pada fase inilah yang disebut sebagai perkembangan karena dari 1 sel berkembang menjadi 2 sel. Mitosis terdiri dari 4 fase. Yang pertama, ada profase. Pada fase ini terjadi proses penebalan pada benang-benang kromosom di kromatoid, namun membran inti sel masih menyelimuti kromatoid tersebut. Yang kedua, ada metafase, yang ditandai dengan hilangnya membran inti, kemudian benang-benang kromatoid berada pada bagian ekuator. Yang ketiga, anafase, benang-benang kromatoid ditarik pada posisi 2 kutub yang berlawanan oleh benang-benang spindle. Yang keempat, ada telofase, benang-benang kromatoid pada masing-masing kutub tersebut kemudian dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti. Interfase merupakan fase di mana sel hasil dari mitosis mengalami pertambahan ukuran, baik volume maupun masanya, karena terjadi pertambahan pada semua komponen sel. Yang pertama, sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Yang kedua, nukleolus. Nukleolus adalah area di dalam inti sel yang terdiri dari RNA dan protein. Yang ketiga, sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul terbentuk tabung atau untaian protein. Yang keempat, yaitu nukleus. Nukleus adalah struktur di dalam sel yang mengandung nukleolus dan sebagian besar DNA sel. Sekian, terima kasih.